Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian pada ayat yang ke-6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghampiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca di sini Paulus mengingatkan, menegur jemaat di Korintus karena satu kehidupan yang dipengaruhi oleh kejahatan. Pada waktu itu saudara-saudara, ada satu dosa yang begitu mencolok di tengah-tengah jemaat di Korintus, ialah dosa percabulan. Dosa percabulan, dan itu mempengaruhi begitu hebatnya di tengah-tengah jemaat. Di tengah-tengah jemaat, saudara-saudara, di tengah-tengah jemaat Korintus. Itu sebabnya Paulus menggambarkan dosa ini seperti ragi. Dosa, kebiasaan ini, perbuatan ini seperti ragi yang menghamilkan seluruh adonan, merusak, mempengaruhi seluruh adonan. Saudara-saudara, gambaran tentang ragi ini dipakai oleh Yesus dan juga berulang kali dipakai di dalam Alkitab untuk menggambarkan betapa dosa dan pengajaran yang salah itu begitu hebat daya rusaknya, mempengaruhi seluruh komunitas, mempengaruhi seluruh adonan. Paulus kepada jemaat di Galatia, dia berkata begini, Galatia pasal yang kelima, sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Paulus menyatakan ini kepada jemaat di Galatia. Kasus yang terjadi di jemaat di Galatia berbeda dengan yang ada di Korintus. Kalau di Korintus tadi adalah dosa percabulan yang begitu mencolok, sedangkan di Galatia, jemaat di Galatia ada satu hal yang tidak baik, yaitu pengajaran yang salah. Mereka kembali kepada pengajaran Taurat. Mereka kembali kepada pengajaran Taurat, padahal Paulus berkata justru Yesus Kristus telah mati untuk menggenapkan seluruh tuntutan hukum Taurat. Kenapa lagi kamu mau dikenakan kuk perhambaan? Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi ada orang-orang tertentu, dan sayangnya ternyata kelihatannya mereka ini orang-orang yang terpandang di tengah-tengah jemaat di Galatia, berusaha untuk mempengaruhi semua orang jemaat di Galatia untuk kembali hidup melakukan berpatokan kepada hukum Taurat, tidak lagi di bawah hukum kasih karunia. Itu yang Paulus berkata, ragi, sedikit ragi sudah mengkamirkan, merusak, mempengaruhi seluruh adonan. Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-16, dia dituliskan demikian, saudara-saudara, ketika Yesus satu waktu bersama dengan murid-muridnya, pada ayat yang ke-5, Matius 16 ayat 5, pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan roti? Soal tidak ada roti. Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu,
dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus di sini mengatakan waspada terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-8 kemudian disebutkan bukan hanya ragi orang Farisi dan Saduki, tetapi juga ragi orang Herodiani. Pengajaran atau gaya hidup mereka yang mengendalikan hidup mereka, orang Farisi, sangat dikenal dengan kemunafikan mereka. Mengutamakan hal-hal yang bersifat lahiriah. Mereka memperbaiki kubur-kubur dan lain sebagainya, tetapi inti dari ibadah itu mereka tidak lakukan. Orang Saduki adalah orang-orang yang begitu melenceng dari kebenaran firman Tuhan dengan pengajaran-pengajaran yang salah. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan dan lain sebagainya. Mereka tidak percaya akan adanya roh. Itu orang Saduki. Orang Herodiani lain lagi. Mereka hanya mementingkan jabatan-jabatan, kedudukan-kedudukan. Itu yang mereka pentingkan. Dan semua itu Yesus katakan seperti ragi. Seperti ragi. Saudara-saudara, kita harus waspada terhadap segala macam hal yang dapat mempengaruhi hidup kita. Kita ada dalam satu komunitas, seringkali ada ragi-ragi yang muncul di tengah-tengah komunitas itu. Apakah ragi seperti yang ada di jemaat di Korintus, percabulan? Atau mungkin ragi seperti ada di tengah-tengah jemaat di Galatia, pengajaran yang salah untuk kembali kepada Taurat dan lain sebagainya, atau gaya hidup seperti Farisi, Saduki, dan Herodiani, yang Alkitab katakan adalah waspada terhadap semua itu, jaga kemurnian hidup kita. Kitab Korintus tadi berkata, biarlah kita seperti adonan yang baru, yaitu adonan yang tidak beragi, yaitu yang murni, kemurnian di hadapan Tuhan dan kebenaran, kemurnian dan kebenaran. Itulah roti yang tidak beragi. Biarlah hidup kita seperti roti yang tidak beragi, murni, tulus, ikhlas di hadapan Tuhan, benar menurut standar firman Tuhan. Kita pertahankan, saudara. Dan ini sulit. Sekali lagi saya katakan kepada kita, ini sulit. Apalagi ketika lingkungan kita dipengaruhi dengan orang-orang yang bersikap seperti Farisi, Saduki, Herodiani, seperti yang ada di tengah-tengah jemaat di Korintus, bahkan di Galatia. Itu memang sangat berat. Tapi kita berdoa kepada Tuhan, dan pasti bersama dengan Tuhan kita dapat hidup benar-benar seperti roti yang tidak beragi dalam kemurnian dan kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat berkat-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan, di sepanjang hari ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh aktivitas yang akan kami kerjakan, Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kami mohon perkenanan-Mu. Bahkan segala aktivitas yang telah dan sedang kami kerjakan, Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Beri kami keselamatan, beri kami kemujuran yang sempurna dari Tuhan di sepanjang hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel.